Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Naim Husnah, Tiara, Ance, dan saya sendiri, Sonya Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan poin-poin dari bagaimana membangun paradigma Quraini yang terdiri dari 4 poin. Poin pertama, konsep dan karakteristik paradigma Quraini untuk menghadapi kehidupan modern yang akan dijelaskan oleh Naim Husnah. Yang kedua, sumber histori, filosofi, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Quraini yang akan dijelaskan oleh Tiara. Yang ketiga, argumen, esensi, dan urgensi paradigma Quraini yang akan dijelaskan oleh Ance, dan yang terakhir, kontribusi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Sonya Khairunisa. Untuk poin yang pertama, yang berjudul konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghidupi kehidupan modern akan dijelaskan oleh Naimul Husnah. Terima kasih Sonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan karakteristik paradigma Quraini. Berdasarkan etimologis, paradigma berasal dari bahasa Yunani yang artinya para berarti di sebelah dan digma berarti sudut pandang. Dan dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah cara pandang dan cara berpikir yang realistis. Dalam Al-Quran dijadikan paradigma Qurani karena dapat mempercaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia dan dapat mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang empiris, rasional, dan orisinal. Selanjutnya yaitu pentingnya paradigma bagi kehidupan modern. Al-Quran dalam umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teknologi, hukum, mistisisme, dan pemikiran pembaharuan pendidikan, akhlak, serta aspek-aspek lainnya. Al-Quran diturunkan dengan tujuan untuk yang pertama meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang terakhir mengajak manusia agar saling menolong. Baiklah, untuk poin yang kedua akan dijelaskan oleh Tiara. Sumber historis, filosofi, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qurani. Sumber historis, filosofi, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qurani didapatkan pada masa keemasan Islam dan kemajuan Islam yang dapat mewujudkan kemajuan tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju adalah karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajaran, tetapi menjadi paradigma dalam pengembangan iptek, pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan umat Islam. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi panutan dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep etika religius dalam Al-Quran yang perlu dikembangkan manusia yaitu murah hati, keberanian, kesetiaan, kejujuran, dan kesabaran. Baiklah, untuk poin yang ketiga, argumen, esensi, dan urgensi paradigma Quraini akan dijelaskan oleh Ance. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qurani. Argumen paradigma Qurani, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya karena ajaran
Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat umum, yang artinya mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua, ajaran Islam bersifat rasional, yang artinya sejalan dengan nalar manusia, sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Yang ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarut, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Yang keempat, ajaran Islam bersifat taklilat yang artinya tidak banyak beban, karena beragama itu memang mudah dalam arti untuk melaksanakan berada dalam batas-batas kemanusiaan. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplementasikan terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan. Dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Namun karena umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu kitab suci, maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Saya kembalikan kepada. Untuk poin yang keempat, kontribusi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Dapat menjadi sumber ajaran ilmu dan pengetahuan yang mencakup teknologi, hukum, tasawuf, pemikiran, reformasi, pendidikan, akhlak, serta aspek-aspek lainnya, dan Al-Quran dijadikan sebagai paradigma Qurani karena dapat menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang empiris, rasional, dan orisinal kepada umat Islam. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.